kegiatan pra-observasi, observasi di kelas, dan pasca observasi. Untuk sekarang ini kita akan melakukan kegiatan pra-observasi. Jadi ada beberapa hal yang kegiatan ini saya ingin ketahui dari Bu Rizky dalam kegiatan pembelajaran yang akan diterapkan di kelas. Yang pertama ada mengenai tujuan pembelajaran. Oke, jadi tujuan pembelajaran dari materi Kerajaan Hindu-Buddha ini yang pertama adalah para peserta didik bisa lebih memahami dan menguasai bagaimana masuk dan berkembangnya Hindu-Buddha di Indonesia pada saat itu. Apa saja kerajaan-kerajaan yang ada di Hindu-Buddha, kemudian peninggalan-peninggalan apa saja yang ada di Indonesia. Karena kan banyak sekali situs-situs sejarah yang tempat-tempat yang banyak mulai dari prasasti, kemudian candi-candi, stupa, dan lain sebagainya. Jadi para peserta didik ini nantinya ketika mengunjungi situs tersebut bisa minimal tahulah ini namanya apa, kemudian peninggalan dari kerajaan apa. Tujuannya sudah jelas ya. Kemudian mengenai area pembelajaran yang akan dicapai itu apa? Area pembelajaran yang akan dicapai, para peserta didik dapat mengidentifikasikan candi tersebut termaksud ke dalam situs peninggalan Hindu kah atau situs peninggalan Buddha kah. Jadi anak-anak bisa memahami lebih mendalam, kemudian raja-rajanya di siapa saja, lalu letaknya ada di mana, seperti itu. Kemudian yang berikutnya mengenai strateginya, Bu Rizky. Apa strategi yang akan nanti Bu Rizky terapkan di pembelajaran di kelas? Oke, untuk strategi pembelajaran, karena ini kan sejarah ya Bu ya, pasti akan sangat membosankan apabila kita tidak memakai sebuah strategi. Paling saya mensiasatinya dengan melibatkan mereka secara langsung dalam pembelajaran. Jadi mereka tidak hanya menyimak, tapi mereka ikut terlibat dalam pembelajaran tersebut, mulai dari tanya jawab, diskusi, kemudian juga penayangan video-video supaya memberikan stimulus kepada mereka supaya mereka juga ikut gitu, pikirannya ikut terjun di dalam cerita tersebut. Jadi seolah-olah mereka terlibat langsung di sana. Jadi ini sudah jelas kegiatan yang akan Ibu laksanakan di kelas. Nanti mohon kesediaannya lagi untuk kita kegiatan observasi untuk hari ini besok ya Bu ya, hari Kamis ya Bu ya. Semoga sukses, nanti kita ketemu di kelas ya Bu ya. Kelas berapa Bu? Pelajarannya ada di kelas berapa? Di kelas 77 Bu Esti. Nanti saya akan kelas 77. Mohon izinnya untuk saya melakukan kegiatan observasi di kelas ya Bu ya. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di depan Radit? Candi Borobudur dan Candi? Kalau Candi Borobudur coraknya Hindu atau Buddha Radit? Coraknya? Buddha. Luigi. Kalau Candi Prambanan coraknya apa? Hindu atau Buddha? Hindu. Oke, good, pintar. Tadi teori
Selamat siang Bu Rizky. Selamat siang Bu Esti. Ya, alhamdulillah hari ini kita sudah melaksanakan rangkaian dari supervisi akademik yang kemarin sudah kita mulai dengan kegiatan prasupervisi di mana Bu Rizky memberikan acuan dari kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan pada hari ini. Yang tadi pada kegiatan supervisi saya sudah melihat Bu Rizky melakukan kegiatan pembelajaran di kelas 77. Ya, benar Bu Esti. Tadi saya melakukan kelas 77. Ya, di kelas 77 saya sudah melihat langkah-langkah pembelajaran yang Ibu Rizky lakukan itu sesuai dengan RPP yang Ibu sampaikan, di mana di sana Bu Rizky melakukan kegiatan pembukaan, kemudian juga sebelum melakukan kegiatan Ibu melakukan ice breaking. Selain itu juga Ibu membuat siswa itu berkomunikasi positif kepada Bu Rizky gitu ya. Selain itu juga dilanjutkan dengan kegiatan inti, Ibu melakukan kegiatan pembelajaran sejarah ya Bu ya, sejarah tentang Kerajaan Hindu-Buddha. Kerajaan Hindu-Buddha, ya Kerajaan Hindu-Buddha, di mana saya lihat di sana Bu Rizky memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh siswa ya, melakukan kegiatan tanya jawab dan sebagainya. Selain itu saya tadi melihat Ibu melakukan pasca kegiatan pembelajaran ya, dengan kegiatan-kegiatan berupa kegiatan penutup yaitu refleksi ya, refleksi demikian. Dari apa yang saya lihat tadi itu tadi sudah sesuai dan bagus. Sekarang dari apa yang Ibu lakukan tadi di kelas ya, dalam kegiatan supervisi tadi, kendala apa yang Ibu alami di kelas? Oke, mungkin kendalanya karena saya kan kebetulan mampu mata pelajaran IPS, saya menjelaskan bagian di sejarah yaitu Kerajaan Hindu-Buddha. Mungkin kendalanya adalah karena ini kan sejarah itu identik dengan membosankan, ngantuk banyak materinya. Makanya saya di sini mensiasatinya supaya anak-anak tidak bosan, tidak jenuh belajar. Saya menggunakan media PowerPoint, kemudian menggunakan penayangan video supaya anak menjadi antusias dan tertarik dengan apa yang saya jelaskan. Kemudian juga saya tadi melakukan kegiatan tanya jawab untuk memastikan bahwa apa yang saya sampaikan ini dipahami oleh para peserta didik. Ya, saya tadi juga sudah menyaksikan secara langsung Bu ya. Kemudian Ibu juga di situ ada kegiatan pembelajaran berdiferensiasi tadi ya Bu ya, di mana Ibu memberikan perlakuan yang berbeda terhadap siswa yang memang kita mempunyai siswa yang bisa dijelaskan itu. Iya, karena kan di dalam satu kelas itu ada 46 siswa ya Bu ya. Tiap siswa memiliki pemahaman yang berbeda-beda. Ada yang ketika saya menjelaskan sekali dia langsung paham, ada yang harus 2 kali atau 3 kali. Nah, mungkin untuk anak-anak yang harus 2-3 kali saya jelaskan, saya lempar dulu pertanyaan. Anak-anak kira-kira siapa yang belum mengerti? Siapa yang masih bingung? Misalnya ada yang saya bu, atau ada yang malu-malu hanya diam aja. Jadi saya nyamperin ke anak-anak atau saya tes, biasanya saya lempar pertanyaan, saya tunjuk secara acak. Misalkan kasta sudra itu biasanya diisi sama orang-orangnya siapa aja. Saya lempar pertanyaannya ke anak-anak, siapa yang kira-kira masih bingung, siapa yang kira-kira bisa jawab. Mungkin untuk memberikan kesempatan yang sama. Jadi anak-anak yang belum paham, jadi di sana ketahuan, barulah kita review lagi materinya, kita jelaskan lagi supaya anak-anak semuanya sama bisa paham materi yang saya bawakan pada saat itu. Itu yang tadi saya juga sudah saksikan secara langsung ya Bu ya, Ibu melihat sendiri apa kegiatan yang Ibu lakukan.
kemudian untuk kedepannya mungkin apa yang akan Ibu lakukan untuk lebih meningkatkan lagi apa yang sudah baik ini menjadi mungkin lebih baik lagi. Oke, mungkin dari segi media pembelajaran kali ya Bu ya, supaya anak-anak itu lebih antusias, lebih semangat lagi untuk belajar sejarah. Sumber pembelajarannya tidak hanya dari buku, tapi bisa memanfaatkan video-video pembelajaran yang ada, kemudian games-games yang bisa dihubungkan dengan materi pembelajaran sehingga anak-anak juga bisa merasa have fun gitu, tidak jenuh atau merasa terbebani dengan adanya pembelajaran sejarah. Ya, semoga sukses ya Bu Rizky ya. Sukses juga, Terima Bu kasih Rizky. atas kerjasamanya, terima kasih atas waktunya dan kesediaannya Bu Rizky melakukan kegiatan rangkaian kegiatan seperti jadi pra, kemudian tadi di kelas observasi dan pasca observasi. Ya, semoga kedepannya kita bisa saling memberikan input yang positif ya Bu demi anak-anak kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.